Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita bahas tentang khutbah tabligh dakwah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas topik tentang ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Mari kita belajar bersama. Yang pertama, kita akan membahas ketentuan khutbah. Di dalam ketentuan khutbah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hal-hal tersebut adalah yang pertama, syarat untuk menjadi khatib. Jadi orang yang melakukan khutbah itu namanya khatib. Kemudian yang kedua, syarat dua khutbah. Yang ketiga, rukun khutbah. Dan yang terakhir, sunnah khutbah. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, syarat untuk menjadi khatib. Yang pertama, jelas harus beragama Islam. Kemudian, balik, sudah dewasa. Berakal, ya, tidak gila. Dan yang terakhir, mengetahui ilmu agama. Itu syarat menjadi khatib. Yang selanjutnya, syarat dua khutbah. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khatib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang terakhir, tertib atau urut sesuai dengan rukunnya. Yang ketiga, ada rukun khutbah. Jadi rukun khutbah ini harus dilaksanakan agar khutbah yang dilakukan sah. Yang pertama, membaca hamdalah. Kemudian membaca syahadatain. Membaca sholawat. Setelah itu berwasiat taqwa. Khatib membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang terakhir, berdoa pada khutbah kedua. Sunnah khutbah. Dalam khutbah, ada beberapa sunnah yang bisa dilakukan. Yang pertama, khatib berdiri ketika khutbah. Mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Menertibkan rukun khutbah, menjadi harus urut. Dan yang terakhir, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Jadi ketika khatib duduk setelah khutbah yang pertama, khatib membaca surat Al-Ikhlas dan setelah itu berdiri melakukan khutbah kedua. Berikut ada contoh khutbah. Nanti silahkan bisa diklik link yang ada di bawah dan bisa diperhatikan. Atau bisa mencari sumber lain terkait dengan contoh khutbah. Bismillah.
Yang kedua, kita akan membahas tentang ketentuan tabligh. Di dalam ketentuan tabligh ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentang syarat untuk menjadi mubaligh. Jadi orang yang melakukan tabligh itu namanya mubaligh. Yang kedua, harus memperhatikan etika dalam menyampaikan tabligh. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, syarat untuk menjadi mubaligh. Yang pertama, harus beragama Islam. Tidak boleh non-muslim untuk melakukan tabligh, menyebarkan syiar Islam, dilarang. Yang kedua, balik atau sudah dewasa. Ketiga, berakal, mendalami ajaran Islam. Selanjutnya, harus ketika melakukan tabligh harus memperhatikan etika-etika agar dakwah yang disampaikan bisa diterima oleh masyarakat. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Jadi ketika melakukan tabligh, menyampaikan tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh dengan merusak, ya, vandalis dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ketika memasuki suatu daerah, diusahakan kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah tempat di mana menyebarkan syiar Islam. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Dalam menyampaikan tabligh harus dengan ikhlas, dengan sabar, sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Dalam menyampaikan tabligh tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi tidak boleh menjelek-jelekan satu golongan dengan golongan lain, satu ajaran dengan ajaran lain. Harus dilakukan dengan baik. Yang terakhir, kita akan membahas ketentuan dalam berdakwah. Apa saja ketentuan dalam berdakwah yang harus kita perhatikan? Yang pertama, syarat untuk menjadi dai. Jadi orang yang melakukan dakwah namanya dai. Kemudian yang kedua, harus memperhatikan etika dalam berdakwah. Itu apa saja? Nah, kita akan bahas selanjutnya. Syarat untuk menjadi dai. Yang pertama, beragama Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Jadi antara khutbah, tabligh, dakwah itu syaratnya itu hampir sama semua. Harus Islam, harus balik, berakal, dan mampu mendalami ajaran Islam. Selanjutnya, etika dalam berdakwah. Jadi dalam berdakwah kita harus memperhatikan beberapa hal seperti yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu caranya persuasif tanpa kekerasan dan edukatif memberikan pengajaran. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan uswatun hasanah atau memberi contoh yang baik. Tidak hanya memberikan dakwah dengan lisan, tapi juga memberikan dakwah dengan perbuatan atau dakwah bilhal, istilah lainnya. Jadi memberikan contoh yang baik, seperti Rasulullah SAW, beliau juga berdakwah tidak hanya mengajarkan syariat Islam, tapi juga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dan yang terakhir, dakwah dilakukan dengan mujadalah atau diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Jadi seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya
Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi itu beberapa ketentuan-ketentuan yang bisa kita pelajari terkait dengan khutbah tabligh dakwah. Semoga kita bisa mempraktikannya dengan baik dan bisa ikut membantu menyebarkan syariat Islam. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.